Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون حفظكم الله تعالى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan kembali. Ramadan lalu ya saya mengisi di masjid ini di lantai bawah. Alhamdulillah sekarang semoga ya segera selesai bangunannya dan bisa digunakan untuk Ramadan yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan beliau, kita sekarang mampu menempuh hidup ini dengan metode, dengan cara-cara yang sudah jelas selamatnya. Tinggal kita memperdalam ilmu kita agar tidak wala tattabi'us subul. Ya, jangan agar kita tidak mengikuti jalan-jalan yang lain selain dari jalan Islam. Maka setiap hari kita berdoa nih bapak-bapak, ibu-ibu. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini apa? Al-Islam. Al-Islam. Ya Allah, ihdina, berilah kami petunjuk hidayah. As-sirat, jalan yang al-mustaqim, lurus. Ibnu Katsir mengatakan al-Islam, huwal Islam. Siratal mustaqim adalah agama Islam. Kenapa? Karena sejak Nabi Adam, agama itu yang paling benar, yang paling lurus adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Hanya Islam saja. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka pada pertemuan kita kali ini saya akan awali sebuah pertanyaan yang antum silahkan jawab ya. Karena pembahasan kita itu ya sebelum jauh ya, dulu Ramadan lalu kan dari Tufanul Aqsa itu jauh, dan saya beberapa kali sudah menyampaikan tentang itu. Kenapa Ustadz antum menyampaikan itu? Kenapa? Maka saya awali dengan sebuah pertanyaan. Ketika Israel, ketika Yahudi itu mengklaim bahwasanya mereka memiliki hak tanah di Palestina itu karena wilayah itu adalah wilayah nenek moyang mereka zaman dahulu. Benarkah itu bapak-bapak, ibu-ibu? Benar ya? Benar nama betul? Itu adalah wilayah kami. Simbah-simbahku dhisik ning kono kabeh kok. Kira-kira menurut jenengan benar atau tidak itu perkataan mereka? Mau jenengan salahkan boleh, atau dibenarkan boleh, tapi antum harus punya dasar kalau mau nyalahkan mereka. Enggak, itu bohong, itu milik orang-orang Palestina. Oh, bisa jadi malah kita yang salah. Maka untuk mengetahui asal usul mereka, kita nanti akan mulai. Ini penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dicatat. Kita akan mulai dari surat ayat Al-Qur'annya. Kita akan mulai dari surat Maryam 58. Jadi kalau antum ingin tahu tanah mereka itu sebenarnya di mana, asal usul moyang mereka itu di mana, silahkan dibuka surat Maryam ayat 58 nih. Kinten-kinten pripun? Dijawab dulu sebelum saya lanjut. Benarkah mereka itu punya sambungan ya, nasab atau
nenek moyang mereka tinggal di Palestina, benarkah bapak-bapak, ibu-ibu? Benar atau tidak? Mari dijawab bersama-sama. Yang jenengan tahu bagaimana? Di sana, Pak. Pripun? Memiliki tanah di sana atau tidak? Israel. Aslinya. Punya. Pripun, Pak Rian? Maka kita cukup buka Al-Quran kita. Silahkan antum ambil mushaf atau HP, dibuka mushafnya, surat Maryam ayat 58. Sebelum saya bacakan ayatnya, ya, saya akan, ya, kita ini keluarga ya, kita ini, saya, antum keluarga. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Maka tidak mungkin, karena kita ini saudara, tidak mungkin saya biarkan kita semua ini tidak bersama-sama nanti pergi ke surga ya setelah kita meninggal. Maka kita perlu saling berbagi, kita perlu saling berbagi ilmu, saling menasihati agar kita nanti tidak tersesat ketika kita melalui sirat, yang itu nanti akan menuju surga ya. Sirat, bukan siratal mustaqim, tapi sirat jembatan yang di bawahnya ada neraka. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya akan awali dari sebuah kisah. Waktu itu saya berjalan-jalan ya, jalan-jalan di wilayah Halbuni ya. Halbuni, Damaskus. Di kota Damaskus itu, jadi Syam itu terbagi menjadi 4 ya. Sekarang ada 4 negara yang paling besar, yaitu Suriah atau Syria, yang ibu kotanya adalah Damaskus. Kemudian ada Palestina, kemudian Yordan, sama Lebanon. Ada 4 ini. Waktu itu kami berada di Damaskus di perpustakaan buku, namanya Halbuni. Itu sebuah wilayah isinya perpustakaan-perpustakaan. Kemudian saya memasuki sebuah perpustakaan yang bernama Dar Nuris Sabah. Nurus Sabah. Ada seorang alim di situ ya yang memiliki perpustakaan itu, namanya Syekh Hasan. Ketika saya masuk, assalamualaikum, saya melihat enten tiang sepuh ya. Ada orang tua yang sangat berkarisma ya, beliau pakai peci putih, kemudian pakai gamis, berjenggot. Ini kok kayaknya orang yang sangat soleh gitu menurut saya ya. Saya datang dengan kawan saya, lalu kami bersalaman, assalamualaikum. Sebelum ngobrol lebih jauh, beliau bertanya, anta min Jakarta, kamu dari Jakarta? Maksudnya Indonesia. Kamu dari Jakarta? Enggak, saya dari Solo. Kemudian beliau memberi hadiah kami, memberi hadiah makanan. Memang orang Syria itu baik-baik. Orang Syam, penduduk Syam itu orangnya kayak orang Solo asli mungkin ya, lembut, lemah lembut, kata-katanya suka memberi seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, saya di tahun 70-an, kalau nggak salah saya ingat waktu itu beliau mengatakan begini, di tahun 70-an saya ke Jakarta. Keren sekali, sampai Jakarta beliau. Tahun 70-an saya sampai Jakarta. Saya ketemu sama Natsir. Antum tahu M. Natsir? Masya Allah ya. Ketemu pahlawan nasional, pejuang. Natsir itu kawannya Kartosuwiryo, kawannya siapa lagi? Mbah Tamam sini, Solo Tigo. Meninggal tahun 2000 berapa ya? 15 atau 16-an. Yang pernah saya bertemu maksudnya. Ahli herbal ya, Ibnu Sinanya Indonesia, temannya M. Natsir yang di Solo Tigo ini. Pondok mana itu? Surkati ya. Pondok Surkati. As-Surkati. Dekat situ maksudnya. Nah, kemudian beliau mengatakan, kami waktu itu di Jakarta, saya ketemu Natsir dan kami membahas tentang kemerdekaan Palestina. Masya Allah. Yang dibahas saat itu tentang Palestina. Artinya siapa di antara kita orang Indonesia yang mengaku cinta NKRI tapi
tidak memikirkan Palestina, dia berarti tidak tahu sejarah Indonesia ini dan dia tidak NKRI 100%. Ciri-ciri kalau orang itu cinta Indonesia adalah dia cinta Palestina. Karena pendahulu kita sejak zaman dahulu sudah membicarakan, memikirkan bagaimana caranya. Bahkan kami bertemu dengan pelaku sejarah. Kalau kita itu penting untuk mempelajari sejarah, kita rasanya itu ya Allah, ya, bertemu dengan pelaku sejarah yang beliaunya, teman beliau sudah meninggal, yaitu M. Natsir. Lalu beliau memperkenalkan diri, saya ini namanya Yasir Al-Qudmani. Yasir Al-Qudmani. Oh, Masya Allah, saya belum kenal waktu itu. Setelah salam-salaman, kita pergi ke Masjid Umawi. Masjid Umawi adalah masjid yang dahulu itu gereja, kemudian berdasarkan persetujuan orang-orang Kristen yang mayoritas sudah masuk Islam, yang waktu itu negara tersebut, wilayah tersebut, Damaskus sudah dikuasai umat Islam, maka minta izin umat Islam, tolong ini kami jadikan masjid, gimana? Toh kalian sudah nggak ada juga yang beribadah di sini, ya sudah, silahkan jadikan masjid. Ya, yang besarnya masjid itu selapangan bola itu, Masjid Umawi. Disitulah akan ada, di situ ada menara putih yang Nabi bersabda di Masjid Umawi tadi, ada menara putih yang Nabi bersabda, nazala Isa bin Maryam ala manaratil bayda. Nabi Isa alaihissalam akan turun di menara putih, syarqiyah Dimashq, timur kota Damaskus. Damaskus bagian timur ada masjid itu ternyata, dan ada menara putihnya. Saya pergi menuju masjid itu dan saya dapati orang tadi yang berkarisma tadi mengimami sholat dan mengisi kajian di mimbarnya Syafi'i. Jadi di Masjid Umawi itu ada mihrab gitu, jumlahnya 4. Ada 4 mimbar. Zaman dahulu pernah terjadi perpecahan, ya, Syafi'i sebelah sini, sholatnya sendiri-sendiri, Syafi'i sama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi sekarang sudah bersatu semua. Tapi kalau kajian tetap di mimbarnya masing-masing supaya masyarakat bisa memilih. Aku yang mazhab Syafi'i sini, aku mazhab Hanafi di sini. Nah, saya melihat tuh ini ngisi di mimbarnya Syafi'i, tidak sembarangan ini. Ini pasti ulama besar yang ngisi di sini. Ternyata beliau adalah, ya, ulama mazhab Syafi'i, Syekh Yasir Al-Qudmani. Pernah datang ke Indonesia juga. Datang ke Indonesia. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan sejak saat itu siapapun, ya, yang cinta sama Islam ini selalu dia memikirkan Palestina, termasuk beliau. Dan kami bertemu, kemudian kami itu, ya, rasanya agak nderodok-nderodok gimana begitu, karena di sini akan turun Nabi Isa alaihissalam. Coba jenengan bayangkan kalau jenengan sholat di masjid yang akan turun Nabi Isa di situ dan nanti meminta kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk ngimamin di akhir zaman nanti. Di situ Al-Mahdi nanti yang akan mengimami sholat asar. Waktu itu beliau tidak mau ngimamin Al-Mahdi. Kamu kan Nabi Isa alaihissalam. Tidak. Saya kalau turun di zamannya Muhammad, zaman umatnya Muhammad hidup, maka saya jadi umat Muhammad. Silahkan kamu yang imami. Masya Allah. Di Masjid Umawi itu, ya, bekas gereja, ya, cuman salibnya udah dihilangin. Ornamen-ornamen seperti apa namanya, kebun-kebun itu, ya, khas gereja itu masih ada. Tapi gambar makhluk hidupnya sudah tidak ada. Dan tempat baptisnya di bagian belakang masjid masih ada, masih terjaga dan tidak dihancurkan, supaya orang tahu bahwasanya ini dengan kedamaian, ya, atas persetujuan orang-orang Kristen juga waktu itu gereja menjadi masjid. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan ketika Islam menguasai sebuah negeri, dia tidak menghabisi tempat ibadahnya, dia tidak menghabisi rakyatnya. Itu, ya. Jadi kalau ada yang menuduh Islam sebagai
orang yang kejam, sebenarnya dia sendiri yang kejam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Setelah ini kita akan baca surah Maryam ya, ayat ke-58 untuk mengetahui tadi ya asal usul Yahudi tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Saya berhenti sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Maryam 58, mereka itu adalah orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka yang diberi nikmat Allah? Minan nabiyyin. Nggih menika sinten? Para nabi. Satu, para nabi. Nabi itu dari kalangan siapa nabi? Ya. Minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Oh, ternyata nabi-nabi itu adalah anak turun Adam alaihissalam. Langsung Allah sebutkan nabi yang menjadi bapaknya para manusia selain Adam. Siapa itu? Siapakah nabi? Ya, kita itu nasabnya nanti nyambungnya ke nabi ini nih. Nabi, ya barakallahu fikum. Nabi Nuh. Maka antum lihat di ayat ini, wa mimman hamalna ma'a Nuh. Tadi disebutkan apa? Min dzurriyyati Adam. Lalu Allah enggak bilang wa min dzurriyyati Nuh, enggak. Kenapa yang disebut wa mimman hamalna ma'a Nuh? Mimman hamalna itu artinya gini. Hamala itu kalau ada ibu-ibu hamil artinya apa? Ibu-ibu itu. Kalau ada seorang wanita hamil artinya apa? Itu bahasa Arab. Artinya hamil, membawa janin, diambil serap bahasa Indonesia jadinya hamil. Itu hamil itu artinya membawa. Hamalna itu kata kerja ya. Kalau hamil itu sebuah kata yang menunjukkan subjek. Hamil, orang yang membawa. Kalau hamalna, yang kami izinkan dia dibawa. Dibawa oleh apa? Ma'anuh, bersama Nuh. Berarti masuk kemana? Kapal. Ternyata yang disebutkan bukan anak turun Nuh, tetapi siapa yang mau masuk di bawah kapalnya Nabi Nuh, itulah yang dapat nikmat. Kenapa? Karena ketika banjir bandang, disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disebutkan juga oleh Imam At-Tabari ya, salah satu tafsir tertua di dunia ya, di zaman salaf. At-Tabari mengatakan juga seperti itu. Saat banjir bandang di zaman Nabi Nuh, ternyata seluruh makhluk hidup terkena banjirnya dan seluruh manusia itu mati di muka bumi ini. Seluruh dunia ini kena banjirnya di zaman Nabi Nuh. Maka yang selamat hanyalah binatang-binatang, karena besarnya kapal itu memuat binatang-binatang ya, dan juga manusia yang berhasil atau dia dapat hidayah untuk masuk kapal Nabi Nuh. Maka beliau menyebutkan, At-Tabari menyebutkan, bapak manusia sekarang itu sebenarnya adalah Nuh. Karena setelah Adam sampai Nuh semuanya udah meninggal, kecuali yang masuk kapal. Itu yang disebut para ulama, bukan saya ya. Tapi para ulama diantaranya Imam At-Tabari, Ibnu Katsir juga menyebutkannya ya. Termasuk yang kontemporer, kami langsung belajar kepada mufassirnya, yaitu Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab beliau juga seperti itu. Waktu itu kami ngaji ya sama beliau di Masjid Utsman, Damaskus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti selesai nih manusia nih. Tinggal yang ada di kapal. Paham ya? Nah, dalam riwayat memang simpang siur, tidak valid 100% siapa yang masuk itu siapa aja, berapa orang. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan 10 orang. Dalam tafsir disebutkan 10 orang itu adalah anak-anaknya Nabi Nuh yang nurut. Yang berengkeleng enggak nurut, tenggelam bersama yang kufur. Sampai ada riwayat
juga 40 orang di luar anak-anak beliau. Artinya ada 10-an anak-anak beliau, 30 yang lain adalah selainnya. Wallahu a'lam bishawab terhadap jumlah manusia yang masuk di situ. Kemudian tetapi terdapat data yang valid. Di antara 10 itu ada 3 anak Nabi Nuh yang jelas berketurunan. Yang jelas nanti punya keturunan sampai kita sekarang. Ya, cuman nasab kita itu berhenti ya. Tidak tahu kita sampai Nabi Nuhnya jalur mana. Nah, 3 ini namanya anak beliau yang punya keturunan ada namanya Sam. Kemudian ada namanya Ham. Kemudian ada namanya Yafith. Sam, Ham, Yafith. Selesai pada ayat wa mimman hamalna ma'anuh. Allah sudah berfirman Adam, selesai, kemudian sampai Nuh. Wa mimman hamalna ma'anuh, selesai. Kemudian tiba-tiba lanjut kemana? Wa min dzurriyyati Ibrahim. Lalu Allah memberi nikmat anak turun Ibrahim. Nah ini gimana ceritanya kok tiba-tiba sampai Ibrahim? Nah ternyata si Sam tadi ya, anaknya Nabi Nuh namanya Sam, dia menikah lalu berketurunan, punya keturunan dari Sam ini, jalur Sam, bukan Syam ya, beda, ini Sam. Lalu anak dari Sam ini, anak-anaknya melahirkan seorang nabi namanya Ibrahim. Kalau di dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan Ibrahim bin Sam bin Nuh. Lalu di Al-Quran itu ada Azar, itu siapa? Itu pamannya Nabi. Karena orang zaman dahulu di dalam ungkapan bahasa Arab kadang paman itu disebut ayah. Seperti Nabi Muhammad, ikhtilaf ya. Seperti Nabi Muhammad mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka. Ayahku yang dimaksud Nabi, beberapa ulama mengatakan adalah pamanku. Ya, ikhtilaf, ini tidak perlu diperdebatkan. Termasuk Nabi Ibrahim, ayahku Azar, artinya pamanku. Adapun ayah beliau nanti jalurnya ke Sam. Lalu sampailah Ibrahim. Kenapa Ibrahim dapat nikmat? Karena moyangnya Ibrahim nurut sama ayahnya, yaitu Nabi Nuh, mau masuk ke kapal. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Antum pernah dengar ya di surat Al-Kahfi ada 2 anak yang yatim. Dia rumahnya ndoyong gitu. Datanglah Nabi Yusha, Nabi Musa sama Khadir. Kita sebut Khidir. Khadir namanya julukannya. Nah, kenapa anak itu dapat harta karun di bawahnya itu? Padahal harta karun yang disimpan itu adalah milik, ada yang mengatakan ayahnya atau kakek ketujuh di atas dia. Ternyata wa kana abuhuma salihah, Allah sebutkan. Efek kesolehan sang kakek atau sang ayah itu bisa nyalur ke anaknya, maka jadilah ayah yang solih. Nanti anak turun kita insya Allah akan jadi solih. Jadi itu ngefek, termasuk Nabi Ibrahim ya. Kenapa beliau dapat nikmat jadi nabi? Karena ayahnya adalah solih, orang solih. Maka jadilah kita ayah yang solih supaya anak kita dapat berkah kesolehan kita. Kalaupun belum anak kita, mungkin anaknya dia mungkin cicit kita. Ngerti nggih? Ikhwani fi din azza wa iyyakum. Selesai Nabi Ibrahim. Kemudian antum baca wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wah, iki disebut Israel ya. Wa Israel. Wa Israil. Ini di surat Maryam ada kata Israel. Makanya kalau mereka bilang, "Hei, Palestina itu milik kami." Ini kami disebut di Al-Qur'an Israel. Kalian Palestina ngapain? Palestina. Jadi kalau antum sanggah mereka, itu tanah kami, itu tanah rakyat Palestina, orang-orang Arab. Moyang kami itu, lihat tuh, Israel. Bahasa mana? Bukan bahasa Arab itu. Gak mungkin ini punya orang Arab. Ini pasti milik kami yang berbahasa Ibrani. Nah, kita udah kalah. Makanya ada orang yang
viral ya di medsos itu. Siapa itu, perempuan lah ya. Itu milik ini Yahudi, ya, milik Bani Israel. Palestina sekarang itu. Datanya, wah kalau ditambahi Maryam 58 dia tambah kuat nih dalilnya nih. Makanya jangan diupload di YouTube. Nanti dia bisa motong ini. Oh ini ada surat Maryam 58. Kalau Yahudi benar-benar tanahnya ada di sana. Karena disebut di sini Israel, enak ya. Enak ya orang-orang itu dapat dalil. Saya ajarin ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bagaimana kok bisa ada Israel? Dulu udah pernah diterangkan ya Ramadan. Antum nggak asing itu siapa Israel. Masih ingat siapa itu? Masya Allah, barakallahu fikum. Israel adalah julukan. Isra ya, terus il itu berarti ilah, Allah ya. Kemudian Israel kalau disambung bisa Khalilullah atau Abdullah, hamba Allah, kekasih Allah ya. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ke situ kita ceritakan anak turun Ibrahim dulu. Ibrahim menikah dengan siapa? Yang pertama? Istri pertama. Kalau saya bilang pertama berarti ada yang kalau saya bilang istrinya saja berarti itu doang. Kalau yang pertama pasti ada yang kedua. Antum sudah punya istri yang pertama sudah ya? Oh, ya. Istri saja sudah, tidak usah pakai pertama. Istri pertama namanya Sarah. Kemudian selanjutnya namanya Hajar. Dari Sarah ini lahir siapa? Nabi Ishaq. Ibrahim nikah Sarah. Nanti lahir Nabi Ishaq. Ibrahim nikah dengan Hajar. Lahirlah Ismail. Hajar dibawa ke padang pasir yang tandus di Mekah. Terus ada Zam-Zam. Nanti ya. Kemudian Sarah belum punya anak. Udah umur 90-an belum punya anak. 90-an tahun loh Sarah belum punya anak. Bayangkan kalau orang zaman sekarang tuh umur segitu kira-kira mungkin tidak punya anak? Nggak mungkin, menurut matematika manusia nggak mungkin. Tapi ternyata bisa. Tapi setelah nikah dengan Hajar dan punya anak namanya Ismail. Dan Nabi Ismail itu kan Sami ayasma'u ya, Ismail yang mendengar Allah ya, yang mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ismail, Israel, Abdullah. Bahasa mereka Arab bukan? Bukan. Tapi kenapa Nabi Ismail waktu itu bisa bahasa Arab? Kenapa? Karena ketika Hajar dan Ismail di padang tandus itu di Mekah, mereka punya Zam-Zam, namanya air, pasti menarik perhatian semua makhluk hidup, betul tidak? Hewan, manusia pasti akan datang ke situ. Termasuk kabilah Arab. Datanglah kabilah Arab yang bernama kabilah apa? Jurhum. Ingat-ingat. Jadi kalau mereka orang-orang itu protes, Arab itu apa itu? Nggak ada jalurnya dari moyang kamu. Nabi Ismail punya Zam-Zam sama Hajar. Sehingga suku Jurhum datang minta izin, boleh nggak kami minum air di sini? Boleh, silahkan. Kok enak ya di sini ya, tinggal di sini ya. Airnya nggak habis-habis. Boleh nggak kami ngecamp di sini? Kata Jurhum. Oh boleh, silahkan. Minta izin. Berarti Hajar dan Ismail itu menjadi tuan di situ, menjadi pembesar di situ. Ini loh bapak-bapak, ibu-ibu. Sabarlah sebentar, termasuk nasihat untuk saya. Mari kita bersabar sejenak terhadap ujian dari Allah. Siapa tahu kita akan dijadikan bos besar, tuan yang besar seperti Ismail dan Hajar. Bayangkan apa tuduhan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tuduhannya? Alah, keturunan ibu yang terbuang. Ya kan? Ibu dibuang ke padang pasir. Ibu yang kedua, istri keduanya ayah kami, dibuang padang pasir. Enggak banget kan gitu. Ternyata Allah akan jadikan dia tuan. Sabarlah sebentar.
Dan ini bertahun-tahun ya. Mengerikan sekali kesabaran itu. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah dewasa, maka menikahlah dengan suku wanita dari Jurhum. Dan dari mana Nabi Ismail bisa bahasa Arab? Tentu dari Jurhum. Paham ya? Dari situlah nanti Ismail punya keturunan sampai Nabi akhir zaman, sinten Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad berbahasa Arab karena dari Jurhum tadi. Kemudian sekarang kita ke Ishak. Lahirlah Ishak. Ishak menikah. Ya, menikah. Singkat cerita, lahirlah sinten? Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Lahirlah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kemudian ketika berada di Baitul Maqdis, apa disebut? Kamu adalah Israil. Allah berfirman, engkau wahai Ya'qub sekarang mendapatkan sebuah gelar dan julukan kekasihku, hambaku. Maka engkau aku sebut Israil. Maka Israil itu jalur dari sinten? Ishak, jalur dari Sarah baru Nabi Ibrahim. Maka turunan mereka semua nanti itu jadinya para nabi. Sampai nabi siapa? Terakhir Bani Israel itu nabi sinten? Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel sinten? Betul sinten? Oh, yang menjawab Isa. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah Bani Israel. Kalau Israel adalah Yakub, berarti Bani Israel adalah anak turun Yakub. Jelas ya dari situ. Yakub punya anak. Salah satu anaknya namanya sinten? Ada Yusuf. Yusuf itu dari jalur istri yang memang ya tadi kasusnya seperti Hajar, ya. Beda seperti Sarah. Jadi istri Yakub yang ini tidak punya anak, lama tidak punya anak, ya. Sehingga disuruh Yakub itu suruh nikah lagi, sampai lahirlah dua anak dari istri tersebut. Siapa? Benyamin sama Yusuf. Senang banget kan, makanya Nabi Yakub senang banget, ya Allah, ini anak yang kutunggu-tunggu puluhan tahun setelah nikah dengan istri yang lain udah punya anak, cuma ini yang baru lahir dua ini, makanya disayang-sayang pada iri. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Maka wajar ya seorang ayah itu sangat bahagia ada anak dari istri yang tadi, yang benar-benar istri di awal-awal ya, istri pertama. Ya. Zaman dahulu itu boleh nikah saudarinya ya. Jadi kakak adik perempuan ya, itu zaman Yakub itu boleh dinikahi. Jadi ibunya Yusuf itu ada kakaknya dia, juga istrinya apa? Yakub juga. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang budenya ya. Jadi nikah begitu boleh waktu itu. Nah ini adiknya yang pertama, istri pertama, ini adiknya. Kemudian lahirlah si Yusuf dan tadi Binyamin. Ketika disayang-sayang dari istri yang asli, ya kan? Itu kan saudara yang lain iri. Makanya ada anak Yakub yang bernama Yahuda. Nah, ini masalahnya di sini. Yahuda bin Yakub ini. Ulama juga menyebutkan salah satu sumber disebut Yahudi itu diambil dari nama anak keturunan Yakub yang bernama Yahuda, yang dia itu agamanya semuanya Islam ya, tetapi sayangnya berengkeleh, kan begitu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Lalu dari jalur
Sarah tadi, ya, Ishak Yakub. Yakub nanti ada Yusuf, ada Yahuda dan lain sebagainya, ada 12 anak mereka ya. Si Yakub ini. Dari keturunan itu lahirlah para nabi-nabi sampai Isa alaihi salam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berarti kita sudah tahu tuh sumber nama Israel itu maksudnya Nabi sinten wau ya Yakub. Berarti benar tidak kalau Yahudi yang merupakan anak turun Yakub. Saat itu Nabi Ibrahim lahir di Irak, di Babil. Kemudian beliau datang dan tinggal bermukim di Hebron, Palestina, Syam. Nabi Ibrahim berarti bertempat di Syam. Ya, di Palestina sekarang. Lalu disebut kata Israel, mereka bilang itu moyang kami bertempat di Palestina. Sejarahnya begitu, dalam Al-Quran juga disebut. Berarti benar enggak aslinya mereka itu di sana wilayahnya? Benar enggak? Benar. Harus kita akui, Pak. Harus kita akui. Berarti benar ya? Enggak usah kita bantah ya. Mereka berhak di sana. Oh, nanti dulu. Kalau berhak di sana atau tidak nanti dulu. Kita perlu buka surat Ali Imran dulu. Biar komplit. Ya. Biar komplit. Kita antum nih umpamanya nih. Di zaman Belanda waktu itu. Orang Indonesia asli. Tapi londo gosong. Kira-kira diterima enggak di negeri ini? Boleh enggak dia hajar pakai bambu runcing londo gosong? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Oke, wilayah kamu di sini, kulitmu sama dengan kami, tapi kamu berpihak ke company, ke Belanda. Ya, kamu berpihak ke Belanda, kecuali dia nyamar jadi tentara Belanda, seperti buyut saya. Buyut saya namanya Mbah Kasan Pawiro itu, orang Masyumi waktu itu. Orang Masyumi yang dididik militer, dididik untuk masuk menjadi polisi Belanda. Lalu masuklah dia jadi polisi Belanda, jadi londo gosong. Jadi londo gosong. Mbah saya namanya buyut, namanya Mbah Kasan Pawiro. Itu si mbah saya, Mbah Rukiah itu bercerita, kalau malam-malam selalu sering ada yang ketuk-ketuk pintu. Kula nuwun, assalamualaikum, maaf, enggak kula nuwun karena di Padang Panjang sana di Sumatera. Si mbah saya ada di Sumatera tugasnya jadi polisi Belanda waktu itu. Pengkhianat ya. Kan gitu nampaknya. Padahal itu utusan Masyumi. Utusan Masyumi. Untuk menyamar masuk ke Belanda. Kemudian apa? Assalamualaikum. Beli lontong. Beli lontong. Kok itu sebuah sandi rupanya. Oh, Pak, kok malam-malam ada yang beli lontong? Karena aslinya orang Klaten, makanya kadang bahasa Jawa juga. Kok enek sing tumbas lontong toh, Pak? Kata si mbah saya kepada buyut saya. Suruh masuk. Masuk itu orang. Ternyata itu pejuang kaum muslimin, pejuang kemerdekaan. Yang dimasukkan ke markasnya Belanda untuk ngambil senjata atau menculik pasukan Belanda untuk dibelek katanya. Zaman dulu susah nyari pisau, makanya mereka pakainya black. Katanya dibelek. Nyembelihnya tentara Belanda pakai black. Artinya gini, kalau kita ini kan orang lurus nih, orang muslim hanya disusupkan aja ke Belanda. Tapi kalau murni mencari duit, menjadi pasukan londo, kira-kira boleh enggak dihajar sama rakyat Indonesia? Boleh, ya kan? Sama, kita lihat Ali Imran dulu. Oke, wilayahmu di sana, nasabmu dari sana. Kita lihat surat Ali Imran dulu ayat 67. Oke, silakan. Lihat Ali Imran 67. Monggo silakan diminum ya, boleh. Oh ya, sesuai dengan ini ya, biar agak dingin. Nunggu berapa menit lagi. Ali Imran ayat 67. Ini oke, wilayah kamu benar di sana, tapi jati dirimu benar enggak sesuai moyangmu. Itu jawabannya ya. Kita baca. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin
ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين. Allahumma arhamna bil Quran. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nah, ini berarti kan. Jawabannya ada di situ. Mereka mengatakan moyang kami Ibrahim ada di sana. Betul nggak? Mereka bilang gitu ya. Sekarang jawab, betul nggak itu? Betul. Betul. Wilayah itu wilayah kami. Betul, betul. Tetapi lihatlah bapakmu Ibrahim. Makana Yahudiya, dia bukanlah orang Yahudi. Loh, jelas bukanlah Ustaz. Yahudi kan anaknya Yakub. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita pahami. Istilah yang disebut dalam Al-Quran atau hadis, terkadang itu merujuk pada sebuah kabilah atau nama seseorang, tapi dijadikan agama. Kok bisa? Nasoro. Antum tahu Nasoro itu agama apa, Chris? Ya. Nasoro. Kenapa disebut Nasoro? Nasoro yang suruh kan artinya menolong ya. Karena mereka orang-orang yang loyal dan suka menolong Nabi Isa. Makanya disebut Nasoro. Karena suka nolong Nabi Isa. Yahudi karena ada anak turun Yakub yang dia melenceng. Maka sebuah nama kabilah atau kelompok. Antum tahu Syiah, tahu ya? Syiah itu kan artinya kelompok. Di zaman di zaman sahabat ketika Nabi udah meninggal, di zaman itu ya sepeninggal siapa Abu Bakar ya. Di zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saat itu bingung. Ya. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Abu Bakar atau Ali? Atau Umar atau Ali dan lain sebagainya. Ali lebih layak karena dia saudaraan sama Nabi kan gitu. Dekat nasabnya. Maka orang yang memilih Ali ini disebut Syiah. Waktu itu ajarannya nggak melenceng. Sebuah kelompok yang pro Ali gitu ya. Kalau sekarang Amin atau Amin atau Amin loh, kok nyebutnya tiga. Ini bukan kampanye ya. Atau apa gitu ya. Nah, ada beberapa kubu. Mereka saya memilih Ali. Syiah. Apakah akidahnya melenceng? Enggak, cuman politik doang. Tapi ternyata di masa yang akan datang orang yang fanatik ini justru malah melenceng ajarannya lalu dijadikan sebagai agama. Maka Yahudi ini sebenarnya agamanya apa? Maka Ibrahimu Yahudiyah. Ibrahim tidaklah Yahudi. Wala Nasraniyah. Bukan juga Nasrani. Nasrani menolong ya. Menolong siapa? Nabi Isa. Yahudi anak turun Yakub. Bukan. Kenapa ini disebut sebagai agama? Sebenarnya ini bukan agama. Tetapi orang-orang yang suka nolong Nabi Isa. Tetapi orang-orang yang ikut anak turun si Yakub tadi, Yahuda tadi. Tapi kenapa disebut? Karena mereka fanatik dan mengikuti ajarannya yang sudah melenceng dari nenek moyangnya yaitu Ibrahim. Maka disebut di sini tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, walakin kana hanifah muslimah. Tapi dia hanifah, lurus, muslimah. Agamanya apa berarti? Muslim. Maka kalau Israel sekarang bilang ini wilayah kami, boleh nggak kami di sini? Boleh. Ini adalah moyang kami tinggal di sini, silahkan. Ya sudah. Nanti dulu. Satu lagi. Lihat tuh moyangmu siapa? Ibrahim. Lihat agamanya apa? Di Ali Imran 67. Kasih ayatnya. Muslimah, Islam dulu baru kamu tinggal di Palestina, silakan. Pasti kamu ikut syariat Islam kalau muslim. Maka kasih syarat ke mereka. Kalau itu wilayah kalian, Londo Gosong pun punya wilayah di sini. Ngaku-ngakunya, tapi ideologinya ingin menghancurkan. Ya kan ada gold, glory sama gospel kan? Kan ada agama juga yang diajarkan di sini. Karena di sini aslinya sudah didakwahi oleh para ulama. Dari Turki Utsmani sudah kirim dai ke Indonesia. Kok mau
dirubah jadi apa? Seperti Abroha. Antum tahu Raja Abroha kenapa menghancurkan Ka'bah? Karena Abroha itu agamanya Nasrani, Masihi, Kristen. Yaman asalnya Abroha kan. Dia punya gereja terbesar saat itu di dunia mungkin gitu ya. Ingin mengkristenkan kristenisasi di Ka'bah di Mekah. Begitu ceritanya. Belanda juga gitu. Ya. Kalau mau Indonesia asli, sesuaikan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Siapa yang paling layak untuk menafsirkan Pancasila? Kita umat Islam. Dengan ajaran Islam, ya, kita tafsirkan itu tadi Pancasila dengan dalil-dalil, kedamaian akan ada di dunia ini. Tapi kalau dengan yang lain, syariatnya kan pelengkapnya Islam. Ibrahim Islam. Maka ketika kita kuasai itu tafsiran Pancasila, insya Allah kedamaian benar-benar tercipta, insya Allah. Ya. Jadi tidak perlu kita anti-anti, cukup kita kuasai saja itu ya, supaya apa? Orang-orang yang nggak mau agama mau mengubah Pancasila jadi apa itu? Ekasila itu biar nggak bisa itu ya. Kita harus benar-benar menguatkan itu tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ngaten nggih. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu syirik. Tidak. Silahkan kalian klaim itu tanah di sana, silahkan. Tapi agamanya kalian juga harus ikut. Kalau mau ngelemah tok ya penjajah Londo itu juga mengklaim di sini kan. Tapi ideologinya berbeda. Komunis juga mungkin mengklaim di sini, tapi ideologi mereka berbeda. Yang sesuai Pancasila ya qul huwallahu ahad, ya umat Islam. Selain umat Islam boleh tinggal di sini, boleh. Wong Islam itu apa? Lebih bineka tunggal ika kok Islam itu kan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Islam itu lebih apalagi? Lebih toleransi, iya. Boleh. Di zaman Nabi Muhammad, siapa yang berdampingan dengan Nabi Muhammad? Ada orang musyrik di situ, ada orang Yahudi di situ, ada perjanjian, ada piagam Madinah ya kan, ada Sulhul Hudaybiyah begitu. Yang penting apa? Yang ngatur Islam supaya damai. Karena kalau mereka yang atur tuh Palestina tuh dihabisin, ya kan? Karena mereka yang atur. Palestina presidennya cuman apa? Istilahnya pemerintahan otonom ya. Yang dia di bawah Israel, sama aja bohong gitu. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian nabi dari Bani Israel terakhir yaitu Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an maksudnya. Itu berada di dalam surat Ali Imran ayat 52 ya. Ali Imran 52. Ini merupakan kenikmatan ya. Sebentar lagi alhamdulillah suruh 5 menit lagi. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Bu, Bani Israel dari zaman dulu sampai Isa loh. Banyak banget kan nabi semuanya. Kita lihat Ali Imran 52. Agamanya Isa itu apa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari. Lihat. Ansari, Nasrani, ya. Man ansari ilallah. Siapa yang mau menolongku untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka disebut Nasr. Mereka mau aku mau. Mereka disebut apa? Nasrani ini Hawari. Qalal hawariyuna nahnu Ansarullah. Maka disebut Nasrani. Bukan agama itu Muslim pengikut Nabi Isa. Apa agamanya Nasrani? Aslinya penolong maksudnya ya. Apa agama Ansarullah? Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nasrani di zaman itu bilang kami Muslim loh, gitu. Ternyata Yahudi itu Muslim aslinya, cuman melenceng. Nasrani Muslim cuman melenceng. Seperti itu. Ikhwani fillah azza wa jalla. Siapakah teman Yahudi? Oh, itu episode selanjutnya ya ternyata ya. Belum cukup sekarang.
Karena kalau saya langsung bicara Yahudi temennya ini, kita tidak tahu asal usulnya. Kemudian mereka pakai dalil Maryam 58, penguat kalau Israel itu di sana. Ada kata Israel di Maryam, wah kacau kita. Maka perlu kita pakai data yang kuat. Quran ini sudah sebutkan semuanya. Ya, siap mana tempatnya di mana sudah disebutkan. Cuman kaum musliminnya aja yang dibodohin sama mereka untuk susah belajar kayak begini. Ini harusnya jadi kurikulum sekolah, ya. Karena agama itu kalau di sekolah negeri agama berapa jam porsinya? Nah, sejarah seperti ini harus diajarkan. Sejarah yang otentik, sejarah yang tidak bertentangan bahkan dengan ideologi kita, karena kita muslim. Pendiri negara ini, pahlawan-pahlawannya adalah orang-orang muslim. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Berarti apa? Ibrahim muslim, Isa muslim. Jelas ya? Sekarang semuanya jelas, semuanya muslim. Antum mau kelompok apa? Muhammadiyah, MTA, mau NU atau apa? Jangan sampai ini ke depan jadi agama. Kita tetap muslim. Suatu saat kalau ada pelencengan, maka akan menjadi agama. Maka jangan sampai seperti Syiah ya, jadi agama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Terakhir, ayat terakhir. Kenapa sih anak turun yang nabi itu, para nabi kok bisa melenceng? Jawabannya ada di surat Maryam ayat 59. Tadi 58 ya, terus 59. Penyebab pelencengan itu awalnya muslim dan bagus, turunan Israel Yakub, kok bisa jadi Yahudi dan lain sebagainya. Penyebabnya apa? Jangan sampai kita terjerumus. Buka Maryam 59. Silahkan, untuk anak-anak kita penting. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Karena si Yahuda ini apa? Meninggalkan sholat. 1. 2. Wattaba'us syahawat, suka mengikuti hawa nafsu. Suka mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan sholat, mengikuti hawa nafsu. Ngerti nggih? Kemudian ada di surat Al-Baqarah ayat 61. Orang kalau udah ninggalin sholat pasti ngikutin hawa nafsu. Syahwatnya gak jelas, sholatnya gak khusyuk aja, kadang syahwatnya gak jelas. Apalagi kalau ninggalin. Setelah ninggalin sholat, syahwat diikuti, akibatnya apa? Al-Baqarah 61. Al-Baqarah 61. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Gitu ya. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Akibatnya apa? Ninggalin sholat, ikuti syahwat. Sukanya, hobinya Yahudi ini apa hobinya? Yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi. Masya Allah. Membunuh, subhanallah ya. Membunuh para nabi. Loh Ustaz, kok bisa membunuh para nabi? Jangankan nabi, saudaranya aja mau dibunuh. Siapa itu? Yusuf cemplungi sumur. Tuh kualat kan, sampean harusnya di Syam. Gara-gara nyemplungin si Yusuf tuh ke sumur, mau ngebunuh si Yusuf. Akhirnya kalian jadi sampai Mesir. Ya kan mereka pindah ke Mesir gara-gara si Yusuf ini dibawa musafir. Akhirnya Yusuf jadi penguasa. Ya mereka butuh itu, ya sini-sini semuanya ke Mesir. Jadilah Nabi Musa lawan Fir'aun. Nabi Musa kan Bani Israel. Musa di Mesir, kok bisa ya? Harusnya di Syam. Itu tuh orang suka ngebunuh saudaranya begini, akhirnya kena karma tuh. Sebenarnya kalian tuh udah nikmat di Syam. Alladzi barakna haulahu, buah-buahan makanan melimpah di Syam itu ya. Saya kalau beli anggur sekilo di Syria ya, di Syam, anggur yang paling enak rasanya cuma 5.000 rupiah sekilo. Ya, kalau di sini harganya 100.000, 60.000. Sekilonya di sana 5.000. Kalau mau yang premium banget ya 20.000, 15.000, 10.000 lah. Begitu. Makmur sekali di sana buah-buahan itu. Cuman di sana nggak ada talok, itu aja ya. Kalau di sini banyak talok gratis.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu karmanya mereka mau mengebunuh si Yusuf tuh. Akhirnya ke Mesir kan mereka. Baru sekarang sok-sokan ini lagi. Maka karena kekufuran mereka dan suka membunuh nabi. Tolong jangan dilakukan. Membunuh ulama, memenjarakan ulama, jangan diulangi. Itu perbuatan Yahudi. Katakan nggih? Ninggalin sholat, ikuti syahwat, membunuh para ulama. Nabi kan udah nggak ada, berarti pewarisnya para ulama. Nggak boleh. Dan antum bayangin, model-model Yahudi itu ada terus. Di zaman dahulu ya mungkin kondisinya sama. Ya, wah ini Nabi ini dibunuh. Katakan nggih? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga surat Maryam 59 itu tidak terjadi pada kaum muslimin. Dan kita sekarang sudah tahu siapa itu Israel, yaitu Yakub. Mana wilayahnya di Syam, iya oke, tapi agamanya adalah Islam. Israel kalau mau mengklaim wilayah di sana silahkan tunduk di bawah syariat Islam, terapkan Islam di sana. Itu baru silahkan. Tapi kalau pilih-pilih doang, itu sama aja kayak lontong gosong tadi ya. Silahkan keluar dari negeri NKRI. Silahkan keluar. Meskipun mukamu ini Indonesia, tapi kau berpihak pada penjajah, oh tidak. Kecuali kau utusan. Seperti tadi ya, Mbah Kasan Pawiro tadi ya, yang dia merupakan keturunan Kiai Mojo juga. Ya, ada nasabnya di keluarga itu tertulis sampai sana. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini belum selesai ya episodenya. Silahkan apabila antum ingin melanjutkan, kapan-kapan dilanjutkan. Apabila sudah cukup, ya tidak masalah. Tapi ini masih ada 4 episode lagi sampai nanti berdirinya negara Israel. Sampai tahun 1948. Bahkan kalau ada LCD, saya komplit foto-foto, data, surat-surat Sultan Abdul Hamid. Kalau berminat kapan-kapan. Ini masih ada 3-4 episode lagi ya. Dari mulai tahun ini ratusan sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi sampai 1948 komplit. Apa kesalahan kaum muslimin? Apa yang mereka lakukan, strategi musuh lakukan, itu komplit. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.